Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, maka jangan suruh dia jadi tulang punggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Meskipun diuji dengan hujan di sebagian daerah, gerimis di tempat ini, tapi tidak menghalangi niat panjenengan untuk istiqomah. Mudah-mudahan mempermudah semua urusan kita. Amin. Para bapak ibu sekalian, malam hari ini kita akan kaji tentang 5 peranan istri. Jasa istri di dalam kehidupan berumah tangga. Ini perlu dikaji supaya setiap bapak-bapak ini bisa menghargai keberadaan seorang istri, sehingga harapannya keluarganya nanti bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Para bapak ibu sekalian, berbicara tentang wanita, bahwa di dalam masyarakat kuno, masyarakat Yunani, ngerti Yunani sampai tanggone Yunina. Masyarakat Yunani ini memperlakukan para wanita itu sebagai tahanan. Mereka disekap di istana-istana. Adapun di kalangan rakyat jelata, wanita itu diperjualbelikan. Wanita yang sudah bersuami, maka wanita ini di bawah kekuasaan penuh dari suaminya, tidak memiliki hak sama sekali, bahkan hak waris pun tidak ada. Puncak peradaban Yunani, kalau dulu sebelumnya wanita nggak dikasih hak sama sekali, begitu maju peradaban Yunani, wanita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, sehingga wanita akhirnya menjadi pemuas kebutuhan para lelaki. Hubungan bebas tidak dianggap tabu, bahkan di pusat-pusat kegiatan politik, sastra, seni, dan peninggalannya sampai sekarang, patung-patung wanita telanjang itu banyak. Bahkan mereka menganggap bahwa dewa-dewa mereka itu melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan. Dari hubungan gelap itu akhirnya melahirkan namanya Dewi Cinta. Dan Dewi Cinta ini adalah hubungan gelap antara dewa dengan orang bawahan. Di dalam peradaban Romawi, wanita itu sepenuhnya milik orang tua atau ayahnya. Setelah kawin, pindah tangan ke suaminya. Suami berhak untuk melakukan apa saja, termasuk menjual istrinya. Jadi istri boleh dijual, boleh diusir, boleh dianiaya, bahkan boleh dibunuh oleh suami.
Kalau istri bekerja, maka hasil usaha wanita itu maka menjadi hak milik keluarga laki-laki. Jadi sebelum melihat bagaimana Islam memperlakukan wanita, seperti itulah peradaban-peradaban sebelumnya. Peradaban Hindu, menurut peradaban Hindu, istri harus dibakar hidup-hidup saat mayat suaminya dibakar. Jadi ini namanya sehidup semati. Kalau suaminya mati kan dibakar, maka istrinya juga dibakar juga. Tapi dibakarnya hidup-hidup. Ini bagaimana agama lain memperlakukan, memposisikan seorang wanita. Di India, wanita menganggap suami itu titisan Tuhan yang ada di bumi. Mereka yang belum bersuami, gadis ataupun janda, dianggap makhluk buangan karena tidak punya titisan dari Tuhan. Dengan demikian, maka wanita disejajarkan dengan hewan atau binatang. Bahkan janda tak dianggap sebagai manusia. Seorang janda dianggap pembawa sial. Semua yang disentuh oleh janda dianggap najis. Ini dia. Maka daripada menjanda, lebih baik dibakar hidup-hidup. Ini dia. Jadi bagaimana membandingkan agama Islam dengan agama yang lain, memperlakukan dan memposisikan wanita. Kemudian mereka mengatakan racun, ular, dan api tidak lebih jahat daripada wanita. Tradisi Cina menganggap wanita dianggap sebagai makhluk najis hasil perbuatan setan. Ia tak ubahnya seperti barang ruakan yang dijual bebas di pasar. Haknya boleh dirampas, tak ada warisan, dan tak boleh menggunakan harta. Pepatah Cina kuno mengatakan Anda boleh mendengar pembicaraan wanita, tetapi sama sekali jangan mempercayainya. Ajaran Yahudi memposisikan wanita itu seperti pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak memiliki saudara laki-laki. Jadi seorang bapak kalau punya anak perempuan, anak perempuan boleh dijual. Dan wanita dianggap sebagai sumber laknat karena wanita inilah yang menyebabkan Nabi Adam terusir dari surga. Bandingkan dengan agama Islam memposisikan wanita. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa lalim. Tidaklah memuliakan wanita atau istri kecuali suami yang mulia, tidaklah menghinakan istri kecuali suami yang hina. Maka barometer kemuliaan seseorang laki-laki itu tergantung bagaimana ia memperlakukan istrinya. Kalau dia memuliakan istrinya, berarti dia lelaki yang mulia. Kalau dia menghinakan, suka menghinakan istrinya, maka itu derajatnya seorang laki yang hina. Ini bukan berarti memuliakan itu kemudian takut istri. Akhirnya ada istilah suami-suami takut istri. Bukan, jadilah suami-suami takut Allah. Hati bertakwa, sayang keluarga. Baginda Rasul bersabda, khairukum li ahli. Lelaki terbaik di antara kalian adalah lelaki yang terbaik memperlakukan istrinya. Satu ketika baginda Rasul ditanya, ayyul mu'minina akmalu imanan, mukmin yang mana yang lebih sempurna imannya? Maka beliau menjawab, ahsanuhum khuluqan ma'a ahli. Orang mukmin yang terbaik itu orang mukmin yang terbaik memperlakukan istri, Jika baik berarti kita baik, jika jelek berarti kita sesungguhnya jelek.
Bagaimana posisi istri di hadapan suami? Ini khutbah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu haji wada. Baginda Rasul memberikan mau'izah, istausu bin nisa'i khaira, perlakukanlah para wanita itu dengan baik. Fa inna ma huwa indakum awanun laisa tamlikuna minna syai'an ghairu dzalik. Karena sesungguhnya para wanita itu bagi kalian ibarat tawanan. Di dalam Islam, tawanan perang itu boleh ditawan, tapi tidak boleh disakiti, disiksa. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali perempuan atau istri tersebut mendatangi perkara yang keji, melakukan zina dan seterusnya. Fa in fa'alna fahjuruhunna bil maqadib. Kalau perempuan atau istri melakukan satu hal yang jelek, maka hukumlah dia dengan cara bisa ranjang. Kemudian wadribuhunna darban ghayra mubarrihin. Atau ini setelah bisa ranjang kok tidak menghentikan perbuatan jeleknya, maka suami boleh memukul istri. Tapi ingat, ada poinnya, pukulan yang tidak menyakitkan. Di dalam banyak cara disebutkan pukulan itu tidak boleh di wajah. Jadi pukulan itu hanya sekedar supaya perempuan itu menghentikan kejelekannya. Fa'in ata'nakum, kalau istri ini manut, taat, fala tabghu alaihinna sabila, maka tidak ada celah, tidak ada jalan seorang suami untuk menyakiti istrinya. Jadi kalau istri taat, maka sama sekali suami tidak boleh menyakiti. Intinya taat kepada suami. Bagaimana kalau istrinya itu judes? Ada nggak istrinya yang judes? Cerewet, konten atau betul bapak? Bukan dah. Pun ditiangi berdubi dari ini solihah. Dan saya ngaji ini insya Allah solihah. Sayyidina Umar niku yang sing tegas. Saking tegas setan wedi. Kalau sekali Nabi, ida salaka Umar fajjan hala, salaka syaitan fajjan ghairu fajji. Kalau setan lewat gang ini, kalau Sayyidina Umar lewat gang ini, setan lewat gang sana. Kalau Sayyidina Umar lewat gang sana, setannya lewat sini. Dan berani ketemu sama Sayyidina Umar. Saking tegas. Satu ketika ada orang punya istri cerewet judes. Nopo bahasa begini? Ketus, bujune ketus. Akhirnya orang ini kemudian kerantek wis, makanya tak lapor wae nang Sayyidina Umar. Ben di Senen, setan di Senen ini lah iku. Stop tak lapor. Akhirnya datanglah lelaki ini ke rumahnya Sayyidina Umar. Bareng kate medayo mau notok pintu, kok mendengar di balik pintu itu ada seorang wanita nyentak-nyentak. Di rumah notok, itulah bojone Sayyidina Umar. Waduh, rupanya cerewet bisa. Waduh, kasih tau lapor, saya lapor untuk jeruk makan jeruk ini. Akhirnya gak jadi lapor, pulang balik badan. Begitu balik badan, akhirnya Sayyidina Umar baru keluar loh. Orang ini kok barusan dari sini, tapi kok gak ketok pintu, gak dari sini. Panggil, ya pulang sini. Dalam Sayyidina Umar. Ada apa? Kayaknya kamu kesini kok gak jadi? Diceritakan tadi, iya Sayyidina Umar. Saya sebetulnya mau mengajukan istriku yang cerewet dan judes. Bareng saya mau ngetok pintu, ternyata saya mendengar suara teriakan istrinya sampai tiba-tiba podo cerewet, podo kedus. Tadi kita senasib. Akhirnya kasih itu tak boleh.
Maka kemudian katanya Sayyidina Umar, gini loh, memang istriku seperti itu, tapi aku sabar ngadepi bojoku sing koyo ngono. Aku nyepuro perlakuan seperti itu karena istri itu banyak jasanya kepadaku. Istri itu banyak punya jasa kepada suami. Apa itu? Awalnya yang pertama, innaha sitrun baini wa bainanna. Istri itu bisa menjadi penghalang antara suami dengan neraka. Seorang suami kalau tidak punya istri, dia banyak kena godaan macam-macam, akhirnya dia masuk neraka. Tapi kalau seorang suami punya istri, terkena godaan, dia pulang, maka dia kemudian melupakan godaan tadi itu, akhirnya dia terbebas dari api neraka. Itu jasanya seorang istri. Di dalam hadis riwayat Muslim, innal mar'a tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Seorang perempuan itu madep dengan rupanya setan, maksudnya di situ dihias-hiasi oleh setan. Mungkur yang dihiasi sama setan. Faidah absara ahadukum imra'atan, tatkala kamu melihat wanita lain di jalan yang menarik, maka jangan kau kejar perempuan itu, tapi segera kembalilah ke rumahmu. Falyati ahlahu, datangi istrimu. Fa'inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena itu akan bisa menghilangkan perasaan-perasaan yang ada dalam hatimu. Di dalam hadis yang lain, falyati ahlahu fa'inna ma'ha mithla alladhi ma'aha. Kalau kau tertarik dengan wanita lain, terpesona, aku terpesona dengan wanita lain, jangan kamu kejar wanita itu, tapi segera pulang, datangi istrimu, karena istrimu memiliki apa yang dia miliki. Podo lampau pada sing haram, sing halal lah ya gitu. Nah itu jasanya istri. Makanya kalau istrinya marah-marah ngomel-ngomel, katakan no. Ya, karena dia punya jasa tadi. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Umar ini kan, innaha khazinatul li. Istriku itu menjadi satpam, menjadi penjaga rumah. Kalau aku keluar dari rumah, siapa yang menjaga? Istri. Padahal istrinya nggak pernah dibayar. Berapa gajinya sebulan? Kapan nungguin omah? Kalau sampai gaji satpam berapa? Ya. Jadi jasanya adalah dia menjadi penunggu. Penunggu kok setan? Apa jenenge? Penjaga. Makanya di dalam hadis disebutkan khairun nisa, istri terbaik itu imra'atun wanita. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau memandangnya, maka ia membuat kamu bahagia. Dia tersenyum bahagia. Wa idza amartaha ata'atka. Tatkala kau menyuruh istrimu, dia taat. Wa idza ghibta anha. Kalau kau bepergian, hafizatka fi imaniha. Dia menjaga hartanya wa nafsiha, dan dirinya sendiri. Jaga harta yang ada di rumah itu dijaga. Maka bagi tugas ya, keluarga, manajemen keluarga itu seperti manajemen sepak bola. Yang laki-laki keluar, yang istri ada di rumah. Keluar untuk bekerja, yang istri ada di rumah. Seperti sepak bola itu ada striker keluar jauh, tapi ada yang menjadi penjaga gawang. Lek itu di striker itu bola. Sama dengan di rumah tangga pembagiannya seperti itu. Maka ditakdirkan wanita itu bisa hamil, melahirkan. Supaya apa? Supaya di rumah. Tidak bisa mau hak asasi manusia, emanisasi, haknya sama bekerja. Ya tetap wanita itu kodratnya hamil, melahirkan. Dan yang tepatnya memang di rumah.
sudah ditakdirkan baginya. Dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, khiyaru khisal nisa syiraru khisal rijal, bahwa ada pekerti ini baik untuk perempuan tapi menjadi jelek untuk orang laki-laki. Apa itu? Az-zahu wal jubnu wal bukhl. Kereng, ketus, kemudian al-jubnu leceh, al-bukhlu medit. Sifat ini, tiga sifat ini, kalau dimiliki oleh orang laki-laki itu jelek, tapi kalau dimiliki oleh perempuan itu baik. Yang pertama ketus, galak, itu baik untuk orang perempuan. Kalau dia galak, gak akan digoda oleh tetangganya. Kasus perselingkuhan tetangga dengan istri tetangganya itu gara-gara perempuannya itu berlemah lembut kepada tetangganya, tapi ketus nang bojone. Nang bojone tak bojone kamu lemah lembut ya dicatok. Jadi kalau ketus kalau karene ono habis deh. Orang laki-laki lain tidak berani mendekat. Begitu mendekat langsung semprot. Ya. Kemudian yang kedua, jadi kalau istrinya panjenengan kalah, itu ada positifnya, Pak. Oh, alhamdulillah bojoki karena gak kira disir di tombol, wedi banget sing ngerti. Kemudian yang kedua, leceh. Wong lanang leceh elek, wong wedok leceh api. Itu. Wong dadi wong wedok wani, jam 12 bengi metu dewenan. Bahaya itu. Jadi leceh itu jelek untuk laki-laki, tapi baik untuk perempuan. Leceh. Medit, wong lanang medit elek, tapi wong wedok medit api. Soalnya apa? Wong wedok itu kan bendahara di rumah. Lek lolan bahaya. Ono wong jalan sumbang kena kabeh to omahe. Jare sing lanang, aduh aku wis ngumpulno 5 tahun duwe entek kabeh. Kelomban bojoku. Dadi lek medit iso njogo. Njogo duwe sing lanang. Dadi ono wong wedok medit pantes. Tapi wong lanang medit gak pantes. Ada yang menyatakan suami itu singkatan. Suami singkatannya segala uang adalah milik istri. Ini katanya. Uangnya suami itu, suami kan laki-laki. Laki-laki kalau mendapat warisan dapat 2 bagian. Kalau perempuan dapat 1. Kenapa? Karena laki-laki dapat 2. Soalnya apa? Karena dia menikah menjadi suami, hartanya dibagi dengan istrinya. Makanya 2. Kalau perempuan dia punya warisan, dia dipek dewe, tak diparuh baru sing lanang. Makanya 2:1 itu adil dalam konteks ini. Perempuan juga punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian nanti dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk orang perempuan itu pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia mengurus rumah tangga. Yang ketiga, katanya Sayyidina Sahabat Umar, kenapa kok dia sabar? Inna usoratun li taksilu thiyami. Istriku itu punya jasa kepada apa? Dia itu menjadi laundry, tukang cuci yang setiap hari mencucikan baju. Kalau saya bojone sampean gak cuci sampai laundry dong, tak pikir usah ulang kan. Ini katanya Sayyidina Umar. Dan pahalanya besar sekali. Di dalam kitab Uqudul Ujain, Syekh An-Nawawi Al-Banzani, beliau mengatakan idza ghasalatil mar'ah thiyaba zawjiha, kalau istri mau mencuci baju suaminya,
kataballahu alfai hasanah, maka setiap baju yang dicuci Allah akan memberikan 2000 kebaikan. Wa ghafara laha alfa sayyi'ah, Allah akan mengampuni 1000 kejelekan. Wastaghfara laha kullu syai'in tala'at 'alaihi syams, dan semua benda yang di muka bumi yang kena sinar matahari semua akan memintakan ampunan untuknya. Wa rafa'a laha alfa darajah, dan Allah akan mengangkat untuknya 2000 derajat atau pangkat. Itu gara-gara istri mencucikan baju suami. Ini pelajaran penting. Kemudian yang keempat, innaha dzikrul liwaladi. Yang keempat, jasanya istri itu kata Sayyidina Umar, dia itu menjadi orang yang mengasuh anak-anakku. Maka difirmankan oleh Allah, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Para ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Dan ternyata ASI itu merupakan makanan terbaik bagi bayi. Bahkan bagi bayi yang lahir prematur sekalipun, itu makanan terbaiknya adalah ASI. Karena ASI itu mengandung berbagai macam nutrisi seperti vitamin, mineral, zat besi, protein, dan yang lainnya. ASI yang pertama kali keluar setelah melahirkan berwarna kekuning-kuningan merupakan imunisasi alami. Makanya kalau orang dulu dapat pakai imunisasi, ya, dia sudah sehat. Kenapa? Karena air susu ibu itu menjadi imunitas. Kalau sekarang butuh imunisasi ini itu dan seterusnya anak balita itu. Kenapa? Karena nggak disusu ibu, tapi disusu orang sapi. Karena kaknya menyusukan ibu menyusukan sapi, ya itu kurang gizinya, maka perlu diimunisasi. ASI juga bermanfaat untuk kecerdasan. Menurut penelitian, bayi yang diberi ASI di usia 18 bulan mempunyai IQ 4,3 poin lebih tinggi daripada yang tidak. Jadi kalau ASI-nya sampai 18 bulan, ya, maka dia akan ASI, bukan susu kaleng, ya. Bukan susu apa namanya, susu formula, ya, tapi ASI sampai 18 bulan, IQ-nya akan lebih tinggi. Kalau kepingin duwe anak sing pinter, ibu itu menyusui haulaini kamilain. Itu tulisannya Allah SWT. Yang kelima, yang terakhir, apa jasa yang kelima? Inna khabbazatun wa tabbakhatun. Sesungguhnya istri itu tukang roti dan tukang masak. Kalau orang Arab kan buatkan roti. Jadi yang menyediakan kopi, yang menyediakan makanan untuk suami, ini kan istri di rumah. Itu adalah jasa-jasa yang banyak. Makanya seorang bapak sebelum marah-marah kepada istri harus mengingat dulu bagaimana besarnya jasa-jasa istri kepada seorang suami. Satu ketika Sayyidah Fatimah ini, siapa Sayyidah Fatimah itu? Putrinya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu meskipun putrinya Kanjeng Nabi, manusia paling mulia dunia akhirat, Sayyidah Fatimah itu begitu diperistri oleh Sayyidina Ali, beliau juga kerja di dapur, mulek-mulek gitu ya, nunggu kandung gitu. Sampai-sampai tangannya beliau itu kapalan, jadi mulek-mulek terus kapalan. Sayyidah Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali kasihan, tuh bojoku kok ini. Nah, mendengar bahwa Kanjeng Nabi punya pembantu baru, akhirnya Sayyidina Ali menyarankan, Sayyidah Fatimah, gimana kalau kamu minta ke Abah? Kanjeng Nabi minta pembantu, itu ada pembantu baru, ayo kita ke sana. Akhirnya 2 orang sowan kepada Kanjeng Nabi, maksudnya minta pembantu untuk membantu urusan di dapur dekat teman-teman Siti Fatimah. Kemudian apa
respon Kanjeng Nabi setelah dia meminta kembali? Kanjeng Nabi tidak malah mengenakkan istrinya. Rasul ngerti betapa besar pahalanya seorang istri yang masak di rumah, yang membantu pekerjaan rumah untuk suaminya. Maka kemudian Rasul membiarkan begitu. Bahkan beliau mengatakan, ala adullukum ala ma huwa khairul lakum minal khadim. Sesek sampean yo boleh tak kei perkara sing luwih apik ketimbang membantu. Mungkin Kanjeng Nabi turun. Napa niku idza akhadtum majja'akum. Kalau kalian sudah beranjak mau tidur, begini lho, lek tadi film. Wocon ya, wocon ping 33. Wocon ping 33. Min tahmidin wa tasbihin wa takbir. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wocon 33. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, 33. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 masjid. 34. Gendep 100. Ini katakan Nabi, ini lebih baik daripada kamu punya pembantu. Jadi panjenengan di rumah yang nggak punya pembantu untuk istrinya, kalau masih bantu masak bantu apa. Ini diamalkan. Wong loro sampai kami itu wiritan moco nopo alhamdulillah 33 kali, tasbih 33 kali, Allah Akbar 33 kali tambah 1 jadi 100. Lek sampean saged ngeten iki, maka insya Allah kesel-kesel itu langsung hilang. Keselnya capek selama seharian di dapur itu akan hilang sehingga tetap sehat. Ini barokahnya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini dikisahkan dari Jabir bahwasanya suatu ketika Rasul memandang seorang perempuan yang tidak sengaja. Lalu beliau mendatangi istrinya itu Zainab yang saat itu sedang menggosok kulit. Jadi istrinya Kanjeng Nabi itu juga menggosok kulit, menyamak kulit. Artinya juga bekerja di dalam rumahnya. Bekerja di dalam rumah. Lah kemudian tatkala tengah-tengah bekerja Kanjeng Nabi datang. Kemudian mendatangi Kanjeng Nabi mendatangi hajat di tengah-tengah kerja. Kemudian selesai itu kembali lagi bekerja. Itu loh jasa dan peranan istri yang luar biasa. Maka para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, panjenengan para bapak harus merasa beruntung punya istri yang mau melayani pekerjaan-pekerjaan di rumah, membantu tugas-tugas suami, mengurus rumah tangga, dan harus diingat-ingat supaya tatkala jengkel, seorang suami jengkel kepada istrinya karena punya kesalahan, sampai kemudian bisa menerima, memaafkan istri karena lebih banyak jasanya daripada cerewetnya, sehingga menjadi suami yang sabar. Dan suami sabar memperlakukan istrinya dengan baik, insya Allah rezekinya lancar. Oh, mengenai sing wedok sabar, sing lanang sabar, tambah lancar. Amin. Dan sing lancar, sing sabar lanang, tok sing wedok cerewet, rezeki sing sabar. Tapi sing lanang sabar, sing wedok sabar, insya Allah akan membuka pintu rezeki yang melimpah. Amin. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, maka jangan suruh dia jadi tulang punggung. Merupakan kewajiban seorang suami kepada istri, tut'imuha idza ta'imta, memberikan makanan, taksuha idza tasaita, memberikan baju, wala tadribil wajha, jangan sampai nampuk, nempelin, jangan sampai, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan, wala tahjur illa fil bait. Kalau kalian ada masalah tukaran, ya pisah ranjang, ojo sampai pisah rumah, minggat, jangan sampai. Ini pesannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun keadaannya, ya, maka tetaplah menjadi suami yang sabar.
suami yang sabar dan menunaikan kewajiban. Kewajibannya suami yang pertama adalah melayani istri di bawah satir, dengan satir. Maksudnya jangan sampai membiarkan istri keluar rumah tanpa menutup aurat. Lek bojone sampean kaya tok diumbar metu gak nutup aurat, sing dosa sing lanang. Wong sing terbimbing sing lanang. Tak ngelingno. Kemudian yang kedua, kudu ngulangi ilmu apa yang dibutuhkan, syarat sah dan batalnya, misalnya sholat, puasa apa, sing lanang sing aja. Nek sampean gak ngajari yo kirim nang majelis taklim ngaji. Kemudian memberikan makanan yang halal, jangan sampai pulang membawa uang tapi uangnya hasil ngentit, hasil nganak duit, hasil mencuri, masya Allah. Jangan sampai karena harta yang jelek seperti itu dikasih nafkah kepada istri, maka istri akan wataknya berubah. Yang dulunya sabar tercuri-curi, sehingga aslinya sabar dan cerewet. Kenapa? Karena nafkahnya dari barang yang haram. Kemudian yang keempat, tidak boleh mendolimi, menganiaya istri. Kenapa? Istri itu tipan, istri itu amanah dari orang tuanya kepada suami. Maka jangan mendolimi. Yang kelima, kalau memang istri itu sedang marah, cerewet, macam-macam, maka suami harus bersabar. Kewajibannya adalah menasehati dengan cara yang terbaik. Moga-moga Raun kang beliau dipermuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, setiap kita yang hadir keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan putra-putrinya menjadi sholih-sholihah. Mudah-mudahan suami, para suami ini yang hadir menjadi suami yang sabar, yang dimampukan oleh Allah untuk menunaikan setiap kewajibannya. Begitu juga para istri, mudah-mudahan dikasih sabar dan melayani istrinya dengan ikhlas, dengan mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon kan saya berkatakan kalau kita bersama ini patukan adalah Allah wa iyyakum ajma'in wa taqulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.